Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Asy-Syaikh al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi fi darina amin. Wa nazara Abdullah bin Mas'ud Yazid bin Amirata fil iman, dan telah bermunazarah, berdebat, berdiskusi, beradu argumentasi oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, Yazid kepada Yazid bin Amirah tentang iman. Qala Abdullah, berkata oleh Abdullah bin Mas'ud, lau qultu, jikalau aku mengatakan inni mu'minun, aku ini orang yang beriman, laqultu, niscaya aku katakan inni fil jannati, sesungguhnya aku di surga, sesungguhnya aku masuk surga. Nah, ini perkataan beliau ini menuai kritik. Kata orang sekarang kan begitu, menuai kritik. Dikritik oleh Yazid bin Amirah. Faqala lahu Yazid bin Amirah, lalu berkata kepadanya oleh Yazid bin Amirah, ya sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Rasulullah dikritik. Bagaimana? Karena orang baik itu mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ya. Kalau orang kita berdebat, kebanyakan cari ya, pembenaran, bukan kebenaran. Diusahakan supaya dirinya benar. Keluar berbagai macam dalil, yang penting benar, yang penting menang. Tapi sahabat enggak. Jadi beliau seorang sahabat Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud yang mempunyai hati yang bersih. Beliau kalau salah, aku ini salah. Nah, kita lihat di sini. Diprotes oleh Yazid bin Amirah. Wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hazihi zallatun minka, ini kegelinciran daripada engkau. Ini salah, hai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa halil imanu illa an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si wal mizan. Apakah iman? Nah, ini apakah halnya namanya ya inkari. Jadi tidak ada iman illa kecuali antu'mina, engkau beriman kepada Allah billahi wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusul, dan rasul-rasulnya, wal ba'si, hari bangkit, wal mizan, dan ya hari pertimbangan amal. Tuh iman tuh begitu dibilangin, hai sahabat Rasul, diprotes. Wa tuqima sholata, dan kau dirikan salat, wasauma zakata, dan wasauma, dan kau puasa, wazakat, dan kau zakat. Itu iman begitu. Walana dzunubun law na'lamu annaha tughfaru lana, dan bagi kita ini punya dosa. Lau na'lamu, kita ini punya dosa. Jikalau kita tahu anna tughfaru lana, jikalau kita tahu bahwasannya diampuni bagi kita,
la'alimna, niscaya kita tahu, anna min ahlil jannati, bahwasanya kita termasuk ahli surga. Kalau kita tahu, tapi kan kita nggak tahu, gitu. Kata ya Yazid bin Amir, kita ini punya dosa. Kalau kita tahu kita diampunin, maka kita tahu bahwasanya kita ahli surga. Tapi kan kita nggak tahu kita diampuni apa kagak. Masya Allah. Famin ajni zalika, maka dari karena itu, naqulu, kami katakan, inna mu'minuna, sesungguhnya kami beriman, wala naqulu, dan enggak boleh kita katakan inna min ahlil jannati, sesungguhnya kita daripada ahli surga. Jangan. Belum tentu. Faqala Ibnu Mas'udin, maka berkata Ibnu Mas'ud, shadaqta, benar ente. Sahabat Ibnu Mas'ud, beliau langsung insaf. Beliau sadar, oh iya, ente benar. Wallahi innaha minni zallatun. Demi Allah, sesungguhnya ya, daripadaku itu ada kegelinciran, aku salah. Ente benar. Kita begitu kalau salah. Jadi kalau salah, akuin salah. Walaupun kita guru, baca kitab. Saya ingat banget guru saya Kiai Syafi'i Azami. Saya lama ngaji sama beliau, dari SMP saya ngaji sama Engkong dulu. Engkong saya kok ngaji Sokpa. Beliau ngaji di sini, di apa namanya, di Kebun Jeruk, Asurur. Iya, Minggu jam 2 beliau ngaji, saya yang bawain kitabnya. Saya ngaji sampai beliau meninggal, saya ngaji terus, nggak pernah berhenti saya ngaji. Jadi mana aja tuh kita, ya kalau nggak bentrok sama kuliah, saya nggak ikut ngaji. Sampai yang di Petojan, di Petojo, macam-macam dah di sana saya ikut terus ngaji. Waktu ngaji di rumah beliau, ya, udah tua beliau, udah usia beliau sudah cukup, ya. Waktu itu udah yang beliau ingin nggak lama meninggal dunia itu. Dan beliau capek sekali itu. Tapi luar biasa beliau mampu sabar itu. Luar biasa. Waktu itu ngaji jam 11 hari Sabtu. Baca kitab. Kitabnya Muhazab sama Al-Itqan fi Ilmul Quran, alhamdulillah sampai hatam. Alhamdulillah saya hatam tuh ngaji tuh Al-Itqan, 2 gurunya saya. Guru Kiai Muhammad Shaleh, abang saya, sama beliau Kiai Syafi'i Azami. Ketika lagi ngaji, ya, ini murid emang macam-macam. Murid itu ada yang berani banget sama guru, ya, ada yang kagak berani. Kalau saya termasuk orang yang kagak berani. Ini ada yang berani banget sama guru, ya, tapi maksudnya baik. Beliau lagi baca kitab, namanya orang capek. Beliau baca, ya, ada yang salah, itu murid nyeletuk aja, apa, ya, ri, macam-macam dah begitu. Beliau ikutin aja. Beliau nggak omelin tuh, artinya beliau akuin tuh salah. Iya, bacanya ini. Iya. Subhanallah. Padahal lagi capek. Kalau lagi capek biasanya emosi kan, diam aja lu. Tapi beliau enggak. Itu di situ saya takjub, di situ tuh hati saya, masya Allah. Cuma murid ini kayaknya gimana ya, kurang ajar. Kalau beliau model bacanya begitu, guru baca dulu semua, ntar ada yang salah tuh, ntar beliau ulang lagi tuh ntar. Kita main bener-bener ini aja, harusnya jangan begitu. Guru model begitu, ntar baca, ntar baru baca pertama, ntar beliau ulangin lagi. Karena udah capek.
Dari habis subuh tuh ngajarin tuh, ke Sabtu tuh penuh banget tuh, saya tahu beliau penuh banget. Nah itu beliau akui salah tuh bacanya, beliau langsung benerin. Ya. Jangan kita salah tapi kita ngaku benar, jangan, walaupun kita udah jadi guru. Fa'il dibaca nasab umpama, kira kelupaan umpama, ya nggak apa-apa, salah, oh iya salah ya, kamu benar. Begitulah kita, apalagi kita sesama murid gitu ya. Salah itu, manusia itu nggak pernah lupa dari salah, nggak pernah luput dari salah, pasti ada salahnya. Dan mengaku salah kita enggak mengurangi derajat kita, bahkan malah naik derajat kita. Nah seperti ini, Ibnu Mas'ud tidak mengurangi derajat beliau, bahkan naik derajatnya, mengakui kesalahan. Nah, kita belajar dari sini, akui kesalahan seperti Ibnu Mas'ud. Ya baqa an ayyuqala, ya kekallah bahwa dikatakan kana khawduhum, adalah masuknya mereka membicarakan fihi, tentang berdebat, qalilan, itu sedikit, la kasiran, tidak banyak. Jadi beliau sedikit berdebat. Wa qasiran, pendek, la tawilan, enggak panjang. Wa indal hajati la bi tariqi tasnibi wa tadrisi wa ittikhazihi sina'atan. Dan ketika hajat beliau mau berdebatnya, tidak dengan jalan mengarang kitab, enggak. Berdebat itu ya, mengarang kitab dan mengajarkan, tidak dengan cara lagi ngajar di debat orang, enggak. Wa ittikhazihi sina'atan, ya, dan dijadikannya pekerjaan, enggak. Kerjanya debat mulu tiap hari, jadi pendekar debat, enggak. Tuh para sahabat enggak begitu. Tapi orang sekarang, ayo saya tantang di mana dulu. Jauh banget dah. Ya. Kecuali memang ada orang yang mau merusak kita punya akidah, maka mau enggak mau itu ya. Fayuqalu, maka dikatakan, amma qillatu khawdihim fihi, adapun sedikit masuknya mereka pada debat, sedikit. Kenapa? Fa innahu kana liqillatil hajati, karena sesungguhnya ada itu debat karena sedikit hajat ketika itu. Izlam takunil bid'atu tazharu fi dzalika zamani, karena tidak ada bid'ah yang tampak pada masa itu. Zaman Nabi nggak ada yang berani, ada masalah langsung ngadu kepada Nabi. Dikit tampak. Kalau sekarang bid'ah, masya Allah, macam-macam masalah sekarang. Ya, makanya kita harus punya seorang guru yang dekat ilmu, yang ilmunya banyak, yang takutnya banyak, min ahlil khasyah, ya, min ahlil wara, cari yang begitu, min ahlil ilmi, cari yang kayak begitu. Karena kita butuh pembimbing di zaman ini. Wa amal qasru, dan adapun pendek, ya, terbatas, enggak banyak, faqad kana al-ghayatu ifhasal khasmi, maka sungguh adalah tujuan debat itu adalah ifhamal khasmi, menjadikan terdiam musuh. Kalau kita debat begitu, itu ya tujuannya begitu, menjadikan terdiam musuh. Ifham ini mendebat, orang kalau maksudnya itu jadi diam musuh. Wan kishafal haqqi, dan tersingkap kebenaran. Wa izalatas syubhati, dan hilang kesubhatan,
Subhat itu keraguan-raguan. Subhat termasuk keraguan-raguan semua termasuk subhat. Falau tala inkisaful khasmi, maka jikalau panjang oleh kemuskilannya musuh, au lajajuhu atau keras kepalanya musuh, la tala niscaya panjang itu masalahnya, la mahalata enggak boleh enggak, al ilzamuhum oleh perdebatannya. Ilzam ini mengalahkannya. Iya, maksudnya perdebatannya itu panjang tuh. Kalau muskil tuh musuhnya, keras kepala musuhnya, itu lama dah. Dia belok ke sini. Ya, coba lihat di sekarang, buka aja YouTube debat, apakah ada yang pernah insaf? Enggak ada. Saya taslim, enggak ada. Saya belum pernah ngelihat sampai saat ini orang yang debat insaf. Saya belum pernah lihat. Semua rata-rata mau menang sendiri, mau menang. Ya. Wa ma kanu yuqaddiruna qadra hajati, dan tidaklah mereka itu dapat memperkirakan kadar hajat, bimizanin dengan timbangan, wala mikyalin juga tidak dengan takaran, ba'da syuru'i fiha setelah masuknya dalam debat. Wa amma adamu tasaddihim, kita lanjutnya ya tanggungnya. Dan adapun tidak tertariknya mereka litadrisi untuk mengajarin debat, wa tasnifi fihi dan menyusun mengarang dalam masalah ilmu debat. Jadi kalau para sahabat enggak ngajarin itu, enggak ngarang tentang itu. Fahakaza kana, maka ini seperti demikian, karena ada fil fikih, dalam fikih pun begitu, wa tafsiri dan dalam tafsir, wal hadisi aidan dan dalam hadis juga. Fa in jaza tasniful fikih, maka jika boleh oleh mengarang ilmu fikih, wa wad'u suwarin nadirati, dan meletakkan, maksudnya membuat gambar-gambar yang jarang, allati la tattafiqu illa 'ala nuduri, yang tidak sesuai, enggak sepakat kecuali atas yang jarang. Imma iddikharan, ada kalanya disimpan, liyaumi uqu'iha, bagi hari terjadinya, wa in kana nadiran, sekalipun itu jarang, au tashizan atau tashizan lil khawatiri, atau untuk mengasah goresan hati, kita artikan begitu ya, untuk mengasah goresan hati. Jadi belajar aja itu ilmu debat untuk mengasah goresan hatinya aja biar lebih tajam. Maka oleh karena itu, fanahnu, kata Imam Ghazali, oleh karena itu aidon pula nurattibu, beliau ini menyusun turuqal muajati. Beliau kami menyusun akan cara-cara perdebatan. Jadi beliau bikinnya. Tadi berikan alasan berbagai macam tadi, sekedar mengasah otak, mengasah pikiran. Orang dulu memang enggak. Jadi beliau bikin itu Al-Munkis Minad Dolal. Beliau punya kitab. Kitab Imam Ghazali hampir semua saya punya. Itu tentang debat tuh. Cara debat. Untuk apa? Litawaqqu'i uqu'il hajati bisawarani subhati. Untuk mengantisipasi, kata beliau, terjadinya untuk mengantisipasi jatuhnya hajat, terjadinya hajat. Bisawarani subhati. Dengan berkobarnya subhat. Jadi untuk mengantisipasi, jadi saya bikin, takut ntar berkobarnya subhat, datangnya kesubhatan,
dengan serta merta, kan udah ada kitabnya, tinggal belajar aja. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan Imam Ghazali terjadi sekarang ini luar biasa. Ilmu tauhid, Pak, itu dulu cuma qul huwallahu ahad, enggak lain. Berkembangnya masa, banyak orang-orang yang ingin menghancurkan kita punya akidah, maka berkembanglah tuh ilmu tauhid. Ya. Itu berkembang tuh ilmu tauhid. Nah, sekarang kita kenal tuh macam-macam sifat 20, sifat 50. Itu ulama punya pemikiran yang sekarang udah tersusun dengan rapi. Itu oleh siapa? Oleh Imam Sanusi. Itu yang kita tahu ada 50 sifat itu oleh Imam Sanusi. Kita baca dalam kitab Jandalori itu yang paling kecil itu ya, Jandalori. Kemudian ya, Fathul Majid. Kemudian apa lagi? Ya, Syaqqa al-Hurudi. Kemudian apa lagi? Nurul Suara. Apa lagi? Ya. Apa? Ad-Dasuki ya, Masya Allah. Ummul Barahi. Alhamdulillah kita baca itu di sini ya. Itu ulama punya pemikiran. Kenapa begitu? Karena banyak orang-orang yang ingin menghancurkan kita punya akidah. Nah itu dimulai ini. Nah itu sama dengan Imam Ghazali. Takut-takut nanti. Ternyata ya, takut-takut nanti ada dibutuhkan. Maka udah tinggal belajar aja. Ya, apa yang ditakuti oleh Imam Ghazali terjadi. Auhaijani mubtadi'an, atau bangkitnya seorang pembuat bid'ah. Aku bikin itu ya cara-cara untuk berdebat. Atau litas'izil khatiri, atau untuk mengasah ya goresan hati, ya, mengasah hati biar tajam. Au litikhalil hujjat, atau untuk menyimpan hujjah hatta la ya'jaza, disimpan hujahnya. Kalau aja lah bahasanya, kalau kita punya senjata kalau aja tinggal digunakan aja. Hatta sehingga la ya'jaza, boleh ajaza, ya'jizu, la ya'jiza boleh ajiza, ya'jazu boleh dua kira. La ya'jiza sehingga tidak, la hatta la ya'jiza sehingga tidak lemah ia anha darinya, indal aja ketika aja tinggal ambil aja. Alal badihati, tanpa banyak mikir, wal iltijari, dengan mudah. Kaman, contohnya seperti orang yang ya'udus silaha, dia siapkan, seperti orang yang menyiapkan senjata qablal qitali, sebelum perang dia udah siapin. Kalau dulu mah golok, buncing gitu ya, udah disiapin tuh di yaumil qitali, untuk hari perang. Jadi nggak pakai bikin lagi, udah tinggal ambil aja. Kalau bikin lagi musuhnya kan belum mati kan? Iya. Insya Allah. Sama ini pun begitu sama. Fahadha ma yumkinu an yudkhaluna fariqaini, maka ini sesuatu yang mungkin untuk disebutkan ya, bagi dua kelompok. Allah